Halo teman-teman, selamat datang di Bantam. Hari ini kita kedatangan tamu dari atlet grappling guys ya, yang ada di Banjarmasin khususnya. Kita undang Felix Ananda Sutanto. Selamat datang Mas Felix. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik juga puji Tuhan. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa sih itu sebenarnya grappling. Kan masih banyak orang nih yang belum tahu grappling itu sebenarnya kayak gimana sih. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, bisa diperkenalkan siapa sih Felix Ananda Sutanto ini? Silakan Mas Felix. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Felix Ananda Sutanto dari Banjarmasin. Asli Banjar Mas Felix. Asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Nah, sebelumnya kenapa sih tiba-tiba jadi ada gelar atlet judo? Gimana tuh Mas Felix? Sebenarnya ini secara nggak sengaja juga sih. Awalnya tuh didaftarin ikut lomba. Oh. Dan terusan sampai sekarang lombanya kayak gitu. Waktu didaftarin itu pas umur berapa tuh kalau boleh tahu? Didaftarin waktu itu pas umur kalau nggak salah pas 18 tahunan. Oh, baru-baru aja berarti. Baru aja juga. Berarti bukan dari kecil udah latihan, memang baru aja berarti. Iya, baru aja. Gila, memang bakat. Bakat lo guys. Gila. Nah, setelah didaftarin itu memang tertarik banget atau memang kayak ya udah karena orang tua aja ini mah gitu loh. Awalnya sih males ya ikut kejuaraan kan, gara-gara Jago. awalnya tuh ikut kan cuma buat self defense kan, nggak ada niat nyari prestasi dan lain-lain. Itu sih. Wow, singkat dan padat ya. Tidak apa-apa Mas Felix. Terus kenapa setelah dari judo, nah itu kan didaftarin orang tua. Kejuaraan kedua setelah didaftarin itu gimana perasaan Mas Felix? Apakah kayak, oh aku pengen, udah aku seriusin deh judo gitu loh. Jadi jalan hidupku deh ini lah. Tunggu aja sih. Oh gabut, memang tidak ada kerjaan ya berarti memang tidak ada kerjaan lain. Tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan Kan lain. awalnya tuh pas kelas 12 akhir ikut bela diri. Menuju ke masa perkuliahan kan libur lumayan lama tuh. Libur. Jadi sembari mengisi waktu lah. Berarti selama ngisi waktu itu jadi ada timbul ketertarikan sendiri ya untuk Iya, si judonya ini. Sebelum kita masuk ke apa sih itu grappling dan kenapa bisa jadi ada Mas Felix ini bisa ikut sampai ke turnamen sampai ada emas di sini ya guys ya. Mari kita ulik-ulik bersama. Mas Felix nih, setelah beberapa kejuaraan waktu awal-awal kan COVID itu kan berarti tidak ada kejuaraan offline kan ya? Iya betul. Betul kan ya? Setelah Sempat COVID baru off sama sekali pas COVID gitu. ya 2 tahun kan itu kalau nggak salah 3 tahun off, nggak ada sama sekali kejuaraan. Iya sempat 2. Nah setelah 3 tahun off, apakah Mas Felix masih ada latihan tuh waktu COVID atau gimana tuh? Waktu COVID ya off sama sekali kan. Kalau grappling ini harus ada 2 orang kan buat memperagain teknik. Kalau misalnya sendirian kayak kotak aja gitu kan. Nggak ada lawan ya, lawan angin. Lawan mana gue lagi? Tapi kan kalau grappling ini beda kayak boxing kan. Iya. Kalau boxing kan bisa shadow boxing. Shadow box betul. Kalau grappling nggak bisa sendiri. Tapi Mas Felix sebenarnya ini kan kita grappling ini ada beberapa aliran ya, kayak judo, jiu-jitsu, ada lagi Brazil jiu-jitsu dan masih banyak lagi lah yang grappling lainnya. Kenapa Mas Felix milihnya judo sama jiu-jitsu? Awalnya aku tuh minatnya di boxing sebenarnya. Waduh. Kenapa jadi gara-gara nggak ada izin dari orang tua buat main boxing, lalu ke judo jadinya. Awalnya masuk ke judo itu juga gara-gara kakak sepupuku kan awalnya memang atlet juga. Oh. Jadi ngikutin jalan beliau lah juga. Nah, ini tapi kan agak aneh gitu loh. Judo kan banting-bantingan ya, yang secara harfiah itu tulang tuh lebih sakit gitu loh kalau sampai dibanting-banting. Kenapa jadi boxing nggak boleh tapi judo boleh gitu loh, kan aneh nih. Kayaknya kalau boxing kan bisa kena pukul di kepala kan. Itu kan bahayanya jangka panjang. Oh, Kalau jadi judo ini malah aku ngelihatnya lebih aman. Bahkan orang tuaku juga bilang lebih aman mending kamu ikut judo daripada ikut boxing. seaman apa sih judo sebenarnya? Kan seperti yang kita lihat kan kalau kayak di video-video orang-orang tuh kayak bantingannya cepat. Nah, dibandingkan dengan satu tamparan boxing, kira-kira memang lebih sakit boxing atau satu bantingan dari si judonya itu? Sebenarnya di banting itu juga ada rasa sakitnya. Cuman
biasanya sebelum orang tuh bisa dibanting, kami tuh ngajarin mereka tuh buat posisi jatuh dulu. Oh, ada posisi Iya, jatuhnya. ada posisi jatuhnya. Kalau orang-orang luar tuh bilangnya bread pulse, kami bilangnya ukemi. Ukemi. Jadi Mas Felix, judo tuh sebenarnya kayak gimana sih cara mainnya? Cara penghitungan poinnya tuh kita ke judo dulu deh sebelum kita lanjut ke bahas yang turnamen-turnamen ini. Judo tuh sebenarnya cara poinnya gimana sih? Umumnya judo ini mainnya kayak gulat. Kalau pernah nonton gulat. Ya. Jadi orang ini saling mencoba menjatuhkan satu sama lain dengan cara dibanting, disapu, atau bahkan didorong kayak gitu. Untuk penghitungan poinnya, kalau jatuhan telak, kami biasanya nyebutnya ipong. Jadi itu tuh posisi jatuhnya bener-bener flat. Back ini flat ke lantai. Ya. Gitu. Nah tapi ini pertanyaan, ini penasaran aja nih sebagai orang awam, di judo tuh sebenarnya bisa nggak sih tampar-tamparan atau tendang-tendangan? Kami kalau di judo sendiri memang nggak ada ngajarin pukulan sama tendangan. Kami fokusnya ke bandingan sama kuncian. Bandingan sama kunci. Coba contohin sama teman saya di situ. Nah, dibandingkan jujitsu kan, tapi jujitsu itu kayak kasarnya itu kayak kickboxing ya, cuman kan ada grapplingnya tuh. Kalau jujitsu tradisional, dia tuh memang ada ATM-nya, ada pukulan, ada tendangnya. Cuman poinnya tetap dihitung sama pada kuncian sama bantingan. Oh, bukan pada pukulannya itu. Pukulan tuh juga ada poinnya, cuman poin utamanya pada bantingan sama kuncian. Sebenarnya jujitsu ini kurang lebih lah kayak judo. Berarti sekarang Mas Felix ini aktif di judonya apa di jujitsunya sekarang? Kalau aku sekarang lebih aktif ke jujitsu. Kenapa jadi milih pindah aliran nih? Karena kan kalau dari segi aturan kan kurang lebih kan mirip kan gitu nah. Dan kalau jujitsu ini kayak lebih menantang lah sedikit daripada judo. Kalau menurut aku pribadi ya. Siap. Berarti yang dalam 3 tahun ini momen apa sih di salah satu kejuaraan mana yang paling wah ini kayaknya susah banget ya nggak bisa nih entah lawannya atau dari kondisi mental dan fisik tuh kurang mendukung gitu? Kalau dari kejuaraan yang paling sulit menurutku waktu kejurnas Asap Cup di Jakarta. Kenapa tuh? Kalau dari skala perlombaan kan itu kan nasional, jadi otomatis ketemu sama atlet-atlet dari daerah-daerah lain. Kemarin itu aku kalah di perebutan juara 3 melawan Jawa Tengah. Posturnya ya gede lah orangnya itu, kalah postur kemarin tuh. Berarti main waktu di kejurnas itu main di kelas berapa? Aku main di kelas under 81 kg. 41. Tapi ya namanya kejurnas kan kita levelnya udah setara atlet pon ya. Kemarin pas kejurnas di kelasku itu kalau nggak salah ada atlet platnas juga, cuman syukurnya nggak ketemu sama aku. Wah gila. Iya lagi itu. Mati bos kalau ketemu. Mati bos itu udah bukan levelnya lagi itu, gila itu setara atlet pon deh itu. Jadi buat yang nggak tahu, atlet ini ada level-levelnya juga guys. Jadi kalau atlet biasa itu biasanya itu ya di kota-kota di provinsi aja. Tapi kalau memang udah jago banget, nah itu biasanya tuh setaranya tuh atlet pon gitu. Atlet pon tuh udah yang paling atas ya Mas Felix. Kalau di nasional paling atas atlet nasional ya pon. Tuh kalau di nasional Indonesia tuh pon tuh udah paling atas gitu. Nah yang biasanya masuk pon itu biasanya udah ngikutin banyak platnas. Nah yang ini yang bahaya nih. Kadang tuh kita nggak tahu nih orang ini nih udah ikut platnas belum. Nah, selain kejuaraan di situ, apalagi nih Mas Felix yang benar-benar titik terendah selama 3 tahun di kejuaraan misalnya? Titik terendah waktu kejuaraan provinsi tahun 2024. Kenapa tuh? Baru itu pure nggak ada persiapan. Jadi aku kalah di awal, tapi syukurnya masih bawa medali perunggu. Bahkan aku kalahnya sama sabuk putih. Lah, iya. Itu kurang persiapannya karena kuliah atau karena apa tuh? Jadi kurang banget persiapannya. Kemarin ya sibuk kuliah sama ada kegiatan organisasi kan di kampus. Jadi memang benar-benar nggak ada sama sekali kegiatan untuk latihan berarti nggak ada waktu ya. Wah gila, kalah sama sabuk putih kayaknya malu. Malu. Jujur pertandingan kedua ketiga lawan sabuk putih kalah. Waduh. Ibarat kata itu kayak baru belajar motor
nyoba 600 cc, percobaan kedua jatuh. Nah, udah gitu. Gitu. Udah begitu. Boleh dijelasin Mas Felix, ada medali apa aja sih yang dibawa sekarang nih Mas Felix? Kalau medali di sini dari ini nih medali pertama pas Medali awal-awal pertama. debut Awal debut. kejuaraan judo. Ini Kejur Prop tahun 2023. Paling bagus nih ini ya. Desain medalnya. Iya. Ini waktu di mana? Di Tanah Laut. Ini di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Ini berarti perak atau Ya, itu perak. perakan ya. Kalau pertandingan kedua ini ini prop yang baru aja, Yang paling baru. paling baru sama Pertandingan- ini ya. Pertandingan kedua yang ini. Pertandingan kedua ini. Kejuaraan Kalsel Kalteng tahun 2023 juga kalau nggak salah. Apa 2024 awal kayak gitu nah. Berarti ini di Kalteng kan pertandingannya ya? Iya di Kalteng. Di Kalteng. Nah, waktu di Kalteng tuh gimana nih? Atlet-atlet dari Kalteng atau Kalsel menurut Mas Felix gimana orang-orangnya? Kalau dari segi persaingan Kalsel ini kan sebenarnya jadi kiblat buat bela diri di Kalimantan kayak gitu nah. Apalagi kalau musuhnya cuma dari Kalteng. Kebanyakan atlet Kalteng itu malah ikut latihan ke kami, ke Kalsel. Kalsel. Iya. Berarti memang dalam lingkup orang-orangnya sudah saling kenal berarti ya. Iya, Sudah saling kenal ya, walaupun pertandingan ya pertandingan ya pertandingan, Iya. sisanya habis itu temenan lagi, bercanda-bercanda ya. Kami musuh cuman di atas matras. Kalau sudah keluar tuh ya udah kawan lagi. Wis, siap. Paling ban bus bocor gitu ya. Ya, paling kayak di belakang ntar Moskow. Siap. Terus pertandingan selanjutnya yang mana nih Mas Felix? Pertandingan selanjutnya ada medalinya nggak mau aku keluarin. Wis, mana tuh? Tapi ini pertandingan Di Kejur Prop tahun 2024 yang aku kalah sama sapu putih itu ini. Yang gitulah. juga, tapi bagus ini bagus. Nah, ini berarti pertandingan keberapa nih langsung kalah? Itu pas main pertama aku kecolongan. Aku kebanting langsung. Di tahun 2025 Agustus kemarin. Nah, dari yang ini kemarin kayak kaget itu segimana gitu loh. Wah, dari kaget itu apakah Mas Felix langsung latihan lebih giat lagi atau gimana Mas Felix? Habis dari kalah itu pastinya aku kena mental dulu ya. Jadi seminggu aku ngilang dulu. Aduh, Terus minggu berikutnya balik latihan lagi. bete dulu pasti ya. Aduh, Pasti bete dulu. mikir Mikir mati ya. kenapa bisa kalah nih? Ya, betul. Sama putih loh. Putih. Berarti setelah yang ini, yang Bupati Cup ini, Ya ini. Bupati Cup. Ini waktu di mana mainnya kemarin? Ini dulu. Yang mana? Yang ini dulu. Kejeprop, Ya, Kejur Prop Jiu-Jitsu dulu baru aku ikut Jiu-Jitsu. ini. ke judo lagi. Ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu, kayak pindah-pindah aliran gitu? Sebenarnya tergantung dari pengurus cabur masing-masing ya. Kalau misalnya pengurus yang ngizinin boleh-boleh aja. Oh, nggak apa-apa gitu, asal ikut. Kebetulan dari pengurus judo pun ngizinin aja aku buat main ke cabur Jiu-Jitsu. Dan dari Jiu-Jitsu juga ngizinin aku main ke judo. Jadi ya oke lah gitu loh. Nah, nih coba bisa dijelasin Mas Felix pengalamannya kenapa jadi bisa dapetin emas gitu loh. Dan di kelas berapa kemarin mainnya? Kalau yang Jiu-Jitsu aku mainnya kelas 77 kg fighting system. Fighting system. Nah, bisa dijelasin nggak Mas Felix dari lawan yang paling, bukan yang paling biasa ya, tapi yang paling wah nih kayaknya dari awal tuh udah tahu wah aku bisa ngalahin dia nih, sampai yang wah aku nggak bisa banget nih. Apakah di final yang kayak wah gampang nih mestinya bisa kalahin gimana tuh? Nah, ini gongnya lah. Aku nggak pernah emas di judo, tapi aku malah emas di Jiu-Jitsu. Aneh nih. Teman-temanku dari judo tuh bilang kamu kayaknya bakatnya di Jiu-Jitsu deh. Nah, kalau dari musuh kemarin tuh aku menangnya nih gara-gara diskualifikasi. Musuhku di final tuh ngambil teknik yang memang dilarang. Jadi kalau misalnya sudah ngambil teknik kuncian, Ya. itu tuh nggak boleh diangkat dan dibanting. Waktu mau ngambil kuncian, musuhnya tuh ngangkat dan dibanting. Langsung banting. Ya, lalu musuhnya dis, aku menang. Tuh. Mantap. Nah, tapi kan Hoki sih anggapannya. jujur memang hoki, jujur mungkin karena Tapi gua adrenalin. mas bos. Males banget nih. Tapi kan Jiu-Jitsu sendiri kan banyak hantaman ya. Nah, dari orang tua sendiri ngizinin gak sih sebenarnya awalnya? Awalnya nggak diizinin ikut fighting system.
Tapi aku Maksa. daftarnya diam-diam. Waduh. Kalau yang jujitsu ini cuman bilang, mah besok mau ada lomba, terus nggak bilang detailnya lombanya, tekniknya apa kayak gitu. Ya mak lomba datang. Ya mak ada lebam sini satu. Enggak lah. Mas. Kalau jujitsu fighting system syukurnya mukulnya tuh nggak ada yang mukul nanam gitu. Mukulnya tuh cuman Tap gitu aja kena ya? doang, Iya. terus tarik. Ya kayak karate lah. Ya kayak karate. Ngetap doang ya berarti ya. Betul. Asal kena lah. Saya kena. Yang penting ada poin ya. Ya betul. Tapi jujitsu poin juga berarti ya. Apa? Kalau yang Habib tuh apa nama ininya? Nama stylenya? Combat sambo. Combat sambo ya. Combat sambo. Nah, perbedaan combat sambo sama jujitsu tuh kan kalau kita lihat tuh kurang lebih sama aja. Perbedaannya sebenarnya di mana sih? Kalau orang awam ngelihatnya memang sama kan. Iya. Ada pukulan, tendangan, ada bantingan, ada pujian. Cuman perbedaannya itu dari segi teknik sama dari segi serangannya. Kalau jujitsu nggak boleh menyakitin kan. Kalau combat sambo tuh malah poin utama mereka kan bikin sakit. Gitu. Memang menarik. Nah, setelah dapat emas nih Mas Felix, apakah masih tetap mau di judo atau mau fokusin ke jujitsu aja? Untuk saat ini kayaknya aku bakal lanjut ke jujitsu. Langsung jujitsu. Tapi dari orang tua setelah dapat emas ngizinin nggak sebenarnya? Oh ngizinin lah, karena ditanyain. Oh. Apa lomba lagi? Nagih, malah nagih. Siap. Tapi dari semua kejuaraan ini yang paling berkesan, yang dapat dan nggak dapat medal selain yang kejurnas, di mana lagi Mas Felix? Yang paling berkesan untuk saat ini Porprov kemarin sih. Bayang baru aja. Ya, Kenapa tuh? aja. Gara-gara kayak benar-benar berangkatnya satu tim kan, jadi ngerasa jadi akrab sama mereka. Oh, sama yang biasanya awalnya sendiri-sendiri, sekarang sama satu tim ini ini kan ya. kayak ngerasa udah temenan di gym bela diri doang. Iya. Pas sudah berangkat tuh ngerasa kayak kami ini satu tim, satu keluarga loh kayak gitu. Siap. Oh, sama Surya itu berarti kemarin ya. Betul. Surya dan yang lain-lainnya. Magma Jujitsu. Makma. Nah, ini kan berarti di Banjar nih tempat latihan jujitsu di mana aja sih sebenarnya? Buat orang-orang yang nggak tahu nih, kita tanya nih. Latihan jujitsu, tempat latihan ada di Gor Hasanuddin di lantai 3. Bisa di follow IG-nya di bawah sini nanti. Semangat editor. Semangat editor. Jadi menurut Mas Felix, di jujitsu tuh memang orangnya sedikit atau gimana Mas Felix? Kalau jujitsu ini kami ini baru tahun ini, baru Porprov ini kami masuk jujitsu nih. Oh. Sebelumnya memang belum pernah ada Porprov. Belum ada. Ya jujitsu belum ada Porprov tahun-tahun sebelumnya. Memang ini baru banget gitu. Pertama kali. Dari hype-nya menurut Mas Felix gimana nih? Dari crowd dan juga antusiasme atlet-atlet lain tahun depan menurut Mas Felix lebih kompetitif apa gimana nih? Prediksiku kemungkinan bakal lebih ramai lagi untuk Porprov mendatang, gara-gara kan kemarin kawan-kawanku ada yang ke daerah-daerah juga buat bikin seminar jujitsu. Ya. Kemungkinan Porprov berikutnya akan lebih ramai lagi. Nah, aku kan denger kickboxing mau masuk juga tuh. Ya kan ya kalau nggak salah kickboxing. Nah, menurut Mas Felix ada ketertarikan gak nih masuk kickboxing? Kayaknya untuk saat ini nggak ada. Oh iya, nggak. Karena aku jujitsu banget. Oh, si jujitsu. Siap. Paling jujitsu. Siap. Aduh. Nah, kalau beneran kickboxing ada, seberapa besar chance-nya Mas Felix bakalan main di kickboxing? Kalau misalkan ada tawaran kayak, kalau kamu bisa menang dapat sekian gitu misalnya. Mau gak nih? Atau tetap jujitsu love gitu? Mau aja asal ada uangnya. Tapi ya nggak ada izin. Sebenarnya orang tua tuh dari dulu memang ngelarangnya kan yang nyakitin ya. Betul. Tapi misalkan kayak tiba-tiba dapat emas gitu, Mas Felix mau nggak tuh? Kayak ikut kickboxing atau ikut boxing gitu loh. Tapi yang diam-diam dulu gitu Mas. Ada nggak? Kayak aku kayaknya ikut kejuaraan boxing deh, tapi diam-diam dulu. Setelah dapat baru gua ngomong gitu loh. Gak deh kayaknya. Enggak. Soalnya kan kayak kalau nggak ada diizinin sama mama tuh kan kayak ada beban moral kan. Otomatis kalau misalnya pulang cedera tuh mau bilang apa gitu. Malah makin cedera sebenarnya Bang. Sakitnya di sini, tambah jadi sini. Belum lagi sama pecahan, aduh.
Memang. Nah, karena ini kita sudah di penghujung hantam podcast kita. Jadi, apa ada kesan-pesan untuk lawan-lawan Mas Felix di kejuaraan berikutnya? Mungkin Mas Felix, buat yang nanti di kelas 80, hati-hati aja. Di sini Mas Felix kameranya. Di sini. Aja. Mungkin buat Bang Adam, musuhku di final kemarin, aku di kejuaraan berikutnya. Terima kasih banyak Mas Felix sudah hadir malam ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di Hantam.